Pinjaman bank digital bisa kasih kamu limit pinjaman yang lebih tinggi, tenor pinjaman yang lebih panjang, dan bunga pinjaman yang lebih murah dibandingkan pinjol fintech. Lalu untuk proses pengajuannya juga jadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan bank konvensional. Cukup pakai handphone dan nggak perlu datang ke kantor cabang. Dan hanya dengan bermodalkan KTP, kamu bisa dapatkan pinjaman sampai 500 juta tanpa agunan apapun. Dan pada video kali ini, aku akan kasih 7 rekomendasi pinjaman bank digital yang kasih limit tinggi dengan bunga rendah dan terbukti langsung cair ke rekening dan sudah kupakai sendiri. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang pertama adalah Genius FlexiCash. Dana siaga untuk nasabah Genius yang butuh dana tambahan. Dan produk pinjaman ini dulunya diluncurkan oleh Bank BTPN yang sekarang sudah berganti nama jadi Bank SMBC. Dan Bank SMBC dalam surveinya itu mengungkapkan kalau 55% pengguna Genius pakai fitur FlexiCash untuk bantu cash flow seperti modal bisnis, renovasi rumah, atau beli barang impian. Dan kamu bisa dapatkan limit pinjaman dari Genius FlexiCash sampai 500 juta dan aku pribadi udah dapat 66,3 juta. Dan limit pinjaman ini kita bisa pakai dalam 3 produk, Genius FlexiCash, kartu kredit Genius, dan Genius PayLater. Kita bebas untuk mengalokasikan limit kredit kita sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini, kemarin aku alokasikan 55 juta untuk Genius FlexiCash, 5 juta untuk kartu kredit, dan sisanya itu masih belum dialokasikan, nanti aku alokasikan kalau ada kebutuhan. Dan sebagai bukti, baru aja kemarin aku mencairkan limit 50 juta yang kuceritakan di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang kedua adalah Digibank KTA. Dapatkan pinjaman sampai 200 juta yang bisa cair langsung ke rekening dalam 60 detik. Tentu jauh lebih cepat dibandingkan dengan bank DBS yang konvensional. Digibank menawarkan pinjaman bank digital. Dan sebelum mengajukan pinjaman, kamu bisa coba simulasinya dulu via aplikasi ataupun website dengan mengotak-atik nominal pinjaman yang sampai 200 juta dan tenor pinjaman mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan. Sebagai informasi, cicilan untuk pinjaman 100 juta adalah sebagai berikut. Untuk tempo 36 bulan, cicilannya 4,1 juta, tempo 24 bulan, cicilannya 5,5 juta, dan tempo 12 bulan, 9,7 juta. Dan pinjaman ini akan dicairkan langsung ke rekening Digibank kamu, yang mana kalau kamu belum ada, akan langsung dibukakan otomatis kalau pengajuan pinjaman kamu disetujui. Dan kalau kamu tertarik, bisa daftar di Digibank KTA via website atau via aplikasi seperti yang aku ceritakan di video ini. Dan rekomendasi pinjaman bank digital berikutnya adalah Tunaiku. Diluncurkan pada tahun 2014, Tunaiku adalah platform pinjaman bank digital yang pakai big data dan bantu orang yang non-bankable. Orang yang tidak punya rekening bank, tapi tetap butuh pinjaman. Dan hanya dengan bermodalkan KTP, kita bisa dapat kredit tanpa agunan dengan limit sampai 30 juta. Lalu dengan lama pinjaman maksimal 30 bulan, maka diperkirakan cicilan termasuk bunga dan admin adalah 2.139.000. Untuk kamu yang tertarik, Tunaiku udah tersedia di Play Store juga Apple Store dan telah dipakai oleh lebih dari 20 juta orang yang tinggal di Indonesia. Jangan lupa untuk masukkan kode referral ini agar kamu bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi ketika ajukan pinjaman Tunaiku. Walaupun begitu, aku mau kasih tahu satu kekurangan besar ketika kita pinjam uang di Tunaiku. Untuk pinjaman pertama, harus tanda tangan kontrak basah, yang mana kontraknya akan dibawa oleh kurir ke alamat kantor atau alamat rumah. Yang mana ini tentunya bikin sebagian orang tidak nyaman karena nanti tetangga ataupun rekan kerja mereka tahu kalau kita butuh pinjaman. Nanti di pinjaman kedua, baru deh kita nggak perlu lagi tanda tangan kontrak basah, cukup tanda tangan via aplikasi. Dan rekomendasi pinjaman bank online berikutnya adalah SeaBank Pinjam. SeaBank adalah bank digital milik Shopee yang beroperasi penuh via aplikasi di smartphone. Walaupun begitu, SeaBank tetap punya kantor cabang di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya, sehingga kredibilitasnya tentu lebih baik dibandingkan dengan yang full digital. Lalu untuk nasabah terpilih akan dibukakan fitur SeaBank Pinjam di aplikasi mereka yang kasih bunga pinjaman itu sangat rendah, 2% per bulan. Walaupun aku nggak tahu eksak kriterianya apa sih yang menyebabkan satu pengguna dikasih SeaBank Pinjam dan yang lain tidak dikasih,
aku bisa memperkirakan bahwa kita harus aktif di aplikasi Shopee. Dan aku pribadi sudah dapat limit 7,5 juta dan fitur yang paling aku suka dari si bank pinjam adalah limit revolving. Atau limitnya bisa kita pakai berkali-kali selama limitnya masih ada. Sebagai contoh, aku punya 2 pinjaman berjalan, yaitu 600.000 dengan tempo 6 bulan dan 4,5 juta dengan tempo 3 bulan. Semua pinjaman ini baru akan lunas di bulan April tahun 2025 dan buat kamu tertarik untuk dapat juga, boleh nonton ini, linknya ada di deskripsi. Dan rekomendasi pinjaman bank digital berikutnya adalah Superbank Pass. Pinjaman atur sendiri. Pass adalah pinjaman digital terbaru dari Bank Besutan Emtek dan juga Grab. Mudah diajukan dalam hitungan menit dengan limit kredit dan tenor yang juga fleksibel. Ini tanpa admin dan simulasinya bisa langsung kita lakukan di website dari Superbank, di mana kita bisa dapat bunga harian 0,05% per hari untuk semua jumlah pinjaman. Jadi sebelum kita cairkan pinjaman, boleh simulasi dulu. Sebagai contoh, untuk pinjaman 10 juta, tempo 12 bulan cicilannya 1.133.000 dan untuk pinjaman 15 juta, tempo 12 bulan cicilannya 1.700.000. Dan aku pribadi menyarankan kamu, walaupun Superbank Pass udah tersedia dan connect ke aplikasi Grab, tapi bakal lebih baik untuk kita download aplikasi Superbank secara terpisah. Dan untuk cara pinjamnya juga cukup simple. Yang pertama, pilih nominal pinjaman. Yang kedua, pilih tenor dan tanggal jatuh tempo, konfirmasi dan masukkan PIN, dan terakhir, dana akan langsung cair ke rekening tabungan utama. Dan rekomendasi pinjaman bank online berikutnya adalah OCBC KTA Cash Loan. Pinjaman tanpa jaminan dari bank OCBC yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pribadi. Kita bisa dapat pinjaman sampai 200 juta dengan bunga mulai 0,98%. Lalu pinjaman tersebut dapat kita cicil dengan tempo maksimal 36 bulan. Dan kamu yang tertarik bisa daftar via aplikasi dari One Mobile atau daftar via website, dan step by step-nya udah aku jelaskan di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan secara singkat, ada 2 syarat yang harus kita penuhi untuk dapat pinjaman dari Bank OCBC. Yang pertama, minimal umur 21 tahun, dan yang kedua, minimal penghasilan 7 juta per bulan. Walaupun begitu, ini harus dibuktikan dengan menghubungkan akun DJP online atau BP Jam Sostek. Jadi, buat kamu yang kurang nyaman dengan kekurangan dari pinjaman OCBC, mungkin boleh coba pinjaman bank digital lain yang tadi kita juga udah bahas, seperti Genius FlexiCash atau Digibank KTA. Terbukti tetap bisa kasih limit tinggi sampai 66,3 juta walaupun tidak menghubungkan akun. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang terakhir adalah Neo Pinjam. Fitur dari Neobank dengan pengajuan dan proses pencairan yang juga cepat. Ini bisa jadi solusi untuk kita yang butuh dana jangka pendek. Kalau tertarik, tinggal download aplikasi Neobank dan aktifkan Neo Pinjam. Lalu isi data diri dan upload foto KTP, dan aku pribadi sudah dapat limit sampai 9 juta. Dan fitur yang paling aku suka sama seperti si bank pinjam. Limitnya bisa cair berkali-kali selama limitnya masih ada. Walaupun begitu, Neo Pinjam punya kelebihan dibandingkan si bank pinjam. Limitnya sedikit lebih tinggi. Tapi kalau dari segi bunga, pinjaman si bank pinjam itu lebih murah. Oke, itulah dia 7 rekomendasi pinjaman bank digital terbaik dan terpercaya yang tentunya sudah aman dan legal OJK yang bisa bantu kita hadapi situasi darurat. Yang penting kita perlu cek kemampuan bayar agar nantinya nggak terjebak di masalah keuangan di kemudian hari. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!